Salah satu nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita nikmat diberikan keturunan, yaitu anak-anak yang pada hari ini Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita ada yang memiliki anak 1, 2, 3, laki-laki dan perempuan dan seterusnya. Dan anak ini insyaallah ta'ala akan diminta pertanggungjawabannya terhadap pendidikan dan hak-hak mereka nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala pada yaumil qiyamah. Pada hari akhirat akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, pemirsa Insan TV rahimakumullah, perlulah kiranya kita bersungguh-sungguh untuk mendidik anak-anak kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dan ini adalah perintah yang langsung datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama menjelaskan bahwa salah satu landasan dalam pendidikan anak itu adalah ayat yang saya bacakan tadi. Pada malam hari ini insyaallah ta'ala saya akan menjelaskan tentang mendidik antara kelembutan dan ketegasan. Kelembutan sangat diperlukan dalam dunia pendidikan. Demikian juga ketegasan sangat diperlukan dalam dunia pendidikan. Kedua-duanya ibarat dua mata pisau yang tajam, yang memang sangat dibutuhkan. Atau kedua-duanya adalah ibarat dua mata uang yang kedua-duanya akan menyempurnakan satu sama lainnya. Maka oleh karena itu, kelembutan sangat diperlukan dalam pendidikan anak, ketegasan juga sangat diperlukan dalam pendidikan anak. Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang semua yang terkait dengan syariat ini, termasuk di antaranya pendidikan anak. Bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang pendidikan anak yang kita kaitkan dengan hadis kelembutan, atau hadis kelembutan yang kita kaitkan dengan pendidikan anak. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah wa la yunza'u an syai'in illa syanah." Sesungguhnya kelembutan itu tidaklah terdapat pada sesuatu melainkan membuatnya indah, dan tidak dicabut dari sesuatu melainkan membuatnya jelek. Artinya apa, pemirsa Insan TV rahimakumullah? Bahwa kalau kita mendidik anak-anak kita itu dengan penuh kelembutan, maka insyaallah ta'ala pendidikan anak itu akan menjadi indah. Anak-anak kita akan menjadi tumbuh dengan tumbuh kembang yang menjadikan anak itu segar, yang menjadikan anak itu senang. Pikirannya pun terbuka karena kelembutan-kelembutan yang diberikan oleh orang tuanya. Tapi apabila pendidikan yang terkait dengan kelembutan ini atau penerapan kelembutan ini kepada pendidikan tidak dilakukan, maka sulitlah kita merasakan nikmatnya proses perjalanan pendidikan itu. Karena itu wajib bagi kita sebagai seorang pendidik, baik itu pendidik utama yang ada di keluarga, yaitu bapak, ibu, sebagai orang tua yang berada di tengah anak-anak setiap harinya, maka kelembutan ini merupakan hiasan terindah dalam mendidik anak-anak kita. Kemudian bagaimana kelembutan ini dibutuhkan di dalam kehidupan berkeluarga.
di dalam pendidikan anak, maka pendidikan dengan kelembutan ini sangat dibutuhkan oleh seorang suami, oleh seorang istri. Jadi pertama kali terlihat oleh orang tua itu, terlihat oleh anak itu adalah komunikasi yang baik antara orang tuanya, antara istri dan suami, antara bapak dan ibu. Ibu-ibu di rumah, bapak-bapak di rumah menjalin komunikasi yang santun, menjalin komunikasi yang penuh dengan kelembutan, mengkritisi sesuatu dengan cara yang baik, memberikan saran yang baik, dan selalu bermakna kelembutan diperhatikan oleh anak-anak kita. Itu pemirsa Insan TV rahimakumullah adalah merupakan nilai besar yang akan membentuk kepribadian anak-anak kita di masa kecilnya, kemudian masuk remaja, kemudian hingga dia menjelang dewasa. Nah, karakter ini dibentuk oleh orang tua sejak dini. Oleh karena itu, orang tua apabila ada sesuatu yang harus diperbincangkan dan menimbulkan suasana emosional, sebaiknya tidak diperdengarkan kepada anak-anak. Jangan sampai orang tua mempertontonkan keburukan. Jangan sampai orang tua mempertontonkan pertentangan antara dirinya, antara suami dengan istri, kemudian itu diperlihatkan kepada anak-anak. Ini awal malapetaka besar dari sebuah pendidikan anak. Karena sama dengan kita mengajarkan pertengkaran, sama dengan mengajarkan keburukan, sama dengan mengajarkan anak itu bersikap keras, sehingga nanti hal tersebut akan ditiru oleh anak-anak kepada saudaranya, kepada adiknya, atau kepada kakaknya, bahkan juga kepada orang lain. Oleh karena itu, kelembutan ini diawali oleh orang tua dan kemudian nanti diperlihatkan atau dilihat oleh anak-anak, disaksikan oleh anak-anak. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua adalah pendidikan dengan kelembutan ini, kita memang mengajarkan kelembutan itu kepada anak-anak. Baik tadi pendidik utama yang ada di rumah maupun guru yang ada di sekolah. Diajarkan bagaimana berkata yang santun, diajarkan oleh kita bagaimana berlemah lembut, dan ini harus dipraktekkan setiap hari itu. Tidak bisa kita katakan nanti anak tahu akan kelembutan, nanti anak tahu sendiri tentang bagaimana kata-kata yang santun tanpa diajarkan. Harus ini diajarkan, karena dengan mengajarkannya pemirsa Insan TV rahimakumullah, anak itu akan menjadi tahu. Dengan membiasakannya itu anak akan menjadi terbiasa. Lama-lama anak itu akan memiliki ilmu dan juga terbiasa dengan karakter yang baik. Itu dari sisi kelembutan. Oleh karena itu, ketika kita memperhatikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, bahwa innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah, bahwa sesungguhnya kelembutan itu tidak terdapat pada sesuatu melainkan menjadinya indah. Indah dalam pendidikan itu adalah dengan kelembutan. Indah dalam pendidikan itu dengan kesantunan. Kebayang guru-guru di sekolah selalu bertemu dengan penuh kelembutan, tutur kata yang santun, bukankah suasana nyaman itu akan terjadi? Akan berbeda suatu lembaga pendidikan di mana di sekolah ada guru yang misalnya saling melemparkan atau saling menyampaikan ucapan-ucapan yang tidak pantas. Tentu hubungan antara yang satu dengan yang lain tidaklah harmonis. Ketika tidak harmonis itu terjadi, maka batasan-batasan emosional itu sudah mulai muncul. Ketika batasan emosional itu sudah mulai muncul, maka kecurigaan antara yang satu dengan yang lainnya itu mulai timbul. Ketika kecurigaan antara yang satu dengan yang lain itu mulai timbul, apa yang terjadi pemirsa Insan TV rahimakumullah? Maka prasangka buruk itu akan muncul. Ketika prasangka buruk itu muncul, apa yang terjadi? Perpecahan itu akan terjadi. Kalau perpecahan itu terjadi, maka saling menjauhi. Kalau sudah saling menjauhi, berarti ini antara yang satu dengan yang lainnya sama dengan melemparkan permusuhan, dan ini sangat disenangi oleh syaitan.
Oleh karena itu, kelembutan merupakan salah satu dasar utama bagi seorang pendidik, baik orang tua di rumah, lebih-lebih kepada guru di sekolah yang menangani siswanya yang sangat banyak. Itu dari sisi kelembutan. Kemudian ketegasan. Ketegasan ini sangat diperlukan dalam pendidikan. Ketegasan tidak bermakna kasar. Ketegasan tidak bermakna kasar, dan kekasaran itu tidak bermakna ketegasan. Ketegasan itu adalah lebih daripada di mana seorang pendidik itu mendidik dengan cara yang benar. Nilai-nilai yang disampaikan itu adalah benar. Nilai-nilai yang disampaikan dengan benar itu dengan ekspresi yang sungguh-sungguh, dengan cara yang menunjukkan karakter sebuah kebenaran. Itu namanya ketegasan. Tidak bermakna kasar. Kalau kasar itu bukan ketegasan. Dan seringkali pemirsa Insan TV rahimakumullah, bahwa orang mengatasnamakan kekasaran, orang mengatasnamakan ketegasan itu sama dengan kekasaran, dan ini sangat jauh sekali. Kalau kekasaran itu lebih kepada suara keras, lebih kepada kata-kata yang tidak santun, lebih kepada kata-kata yang mengandung caci maki, dan ini dilarang dalam Islam. Ketegasan itu lebih kepada sikap kita, karena giroh kita, semangat kita dalam menegakkan kebenaran. Menegakkan kebenaran dalam mendidik anak-anak kita, tapi juga dengan ekspresi yang menjadikan karakter kebenaran itu dirasakan oleh anak-anak. Satu contoh misalnya ketegasan di dalam syariat Islam, di mana Nabi SAW menjelaskan muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'a sinin. Jadi perintahkanlah anak kalian itu sholat pada usia 7 tahun. Tapi kalau sampai dengan 10 tahun tidak sholat, apa yang terjadi? Maka Nabi SAW merekomendasikannya untuk dipukul. Nah, pemukulan ini tentu ada standar-standarnya, ada batasan-batasannya. Jangan sampai memukul anak yang menyakitkan anak, jangan sampai berdarah-darah, jangan sampai membuat anak itu terluka. Tapi pemukulan yang dimaksud adalah pemukulan yang mengandung nilai pendidikan, yang membuat anak itu jera dan memperhatikan kebenaran yang disampaikan. Wa farriqu bainahum fil madajih, dan pisahkanlah tempat tidur mereka itu pada usia 10 tahun itu. Ini ketegasan. Ketegasan di mana seorang anak laki-laki dan perempuan harus dipisahkan tempat tidurnya pada usia 10 tahun. Kenapa harus dipisah? Apa tidak boleh dipisah? Harus dipisah, karena ini perintah. Kenapa pada usia 10 tahun itu harus dilakukan pemisahan? Karena pada saat itu pemirsa Insan TV rahimakumullah, anak-anak itu sudah mulai mandiri, sudah mulai logikanya bermain, perasaannya sudah mulai tajam terhadap lawan jenis masing-masing. Oleh karena itu kita harus tegas di sini, ini perempuan, ini laki, ini tempat tidur anak laki-laki, ini tempat tidur anak perempuan. Demikian juga di sekolah-sekolah Islam. Tentu sangatlah bagus pemirsa Insan TV rahimakumullah kalau didesain kelas itu terpisah antara yang satu dengan yang lainnya, antara laki-laki dan perempuan. Dan pemisahan kelas antara yang laki dengan perempuan ini insyaallah ta'ala jauh lebih bagus, jauh lebih meningkatkan kecerdasan anak-anak daripada dicampur. Dan itu ketegasan. Ketegasan ini harus kita terapkan dalam dunia pendidikan. Ketika melanggar harus tegas. Ketika anak berprestasi atau melakukan kebaikan, maka kita harus memilih jalan kelembutan, dan pendidikan itu harus dengan kelembutan.